Sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Silakan keluarkan Al-Qurannya terlebih dahulu. Jika dibuka Al-Baqarah ayat 168. Sudah ketemu surah Al-Baqarah ayat 168? Sudah. Oke, kita mulai dengan membaca ta'awud. Lagu hari ini. Baik, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang dalil nakli dan ketentuan makanan halal dan haram. Kalau dalil nakli tentang makanan halal dan haram ada di surah apa? An-Nahl. Kemudian Al-Baqarah 168. Baik. Dalam ketentuan atau kriteria makanan halal dan haram itu disebutkan bisa dalam Al-Quran. Ada yang dinamakan halal karena zatnya. Kemudian halal cara mendapatkannya. Kemudian halal karena prosesnya. Nah, ketika halal, kriteria halal dengan memang zatnya, dia zatnya halal, kemudian thayyib. Apa arti thayyib? Baik. Nah, dinamakan halal dengan kriterianya masing-masing. Disebutkan salah satu contohnya yang ada dalam Al-Quran. Apa contohnya? Dia sebagai obat? Madu. Kemudian apa lagi? Susu. Apa lagi? Binatang? Baik. Nah, masing-masing makanan atau hewan yang boleh dimakan atau minuman yang halal dimakan itu kriterianya berdasarkan masing-masingnya. Itu jenis-jenisnya kita pelajari hari ini. Siap? Siap. Kalau siap, kita siapkan dulu fisik dan psikis kalian. Kita ice breaking sebentar. Siap? Siap. Oke, masih sama. Ketika ibu sebutkan tepuk 1, go. Tepuk 2, push. Tepuk 3, yes. Ayo semuanya. Ulangi. Tepuk 1, go. Tepuk 2, push. Tepuk 3,
dan bahaya. Manfaat ketika kita mengonsumsi makanan halal dan minuman halal, bahaya jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Baik, nanti bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan yang disebutkan. 1 dengan kelompok 1, 2 dengan kelompok 2, 3 dengan kelompok 3, dan seterusnya. Nah, apa yang kita lakukan dalam pembelajaran kali ini, nanti akan dibagikan LKPD. Kemudian kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut berdasarkan hasil diskusi serta dengan membaca, mencari informasi dari berbagai sumber. Boleh dengan menggunakan HP, boleh dengan membaca buku dan lain sebagainya. Tapi sebelum berdiskusi nanti dibagi kelompoknya 4 kelompok. Hitung 1, 2, 3. Laki-lakinya dulu. Laki-lakinya, jadi nanti setiap kelompok ada laki-lakinya. Coba. 2, 4. Nanti jadi kelompok 1 ya. Dari sini kelompok 1, 2, 2. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saksikan dulu videonya. Dari video yang disaksikan, apa yang bisa diambil? Informasi apa yang didapatkan? Banyak jenis makanan halal dan haram. Banyak jenis-jenis makanan halal dan haram. Contohnya apa saja? Yang halal? Sapi, kemudian kelinci, ayam. Kemudian yang haram? Babi, kemudian beruang. Apakah semuanya jenis-jenis itu memiliki kriteria yang sama? Tidak. Nah, kali ini kita akan membahas materi kita melalui belajar kelompok dengan berdiskusi. Silakan bagi kelompok terlebih dahulu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum bertanya KPD, dibagikan dulu LKPD-nya. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, perhatikan dulu PPT yang ditanyakan kali ini. Hari ini kita masuk di materi lanjutan minggu lalu. Kalau minggu lalu tentang dalil nafsi dan kriteria ketentuan makanan halal dan haram. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis makanan halal dan minuman makanan haram. Manfaat dari mempelajari materi ini, yang pertama tentunya ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang halal, kita tahu bahwa jenis makanan ini, jenis minuman ini adalah halal dan baik untuk tubuh kita. Kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka itu akan membawa dampak negatif bagi tubuh kita. Itu manfaatnya dari mempelajari materi ini. Baik, yang pertama, jenis-jenis makanan dan minuman halal. Yang pertama minuman. Ada apa di sana? Madu. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 9. Kemudian berbagai jenis minuman halal. Minuman halal ada apa saja?
disebutkan dalam Al-Quran, kemudian karena berbagai ciri-ciri kriteria tertentu, kemudian haram li ghairihi. Itu dari aspek luarnya, dia disebutkan halal karena apa? Misalnya dia karena mati tercekik, mati terjatuh, mati ditanduk binatang lain, mati diterkam binatang lain, ya, itu li ghairihi. Yang termasuk makanan haram yang pertama haram karena memang disebutkan dalam Al-Quran. Ada di surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah, walaupun awalnya halal, kambing misalnya, tapi cara penyembelihannya yang menyembelih tidak menyebutkan nama Allah, tidak baca bismillah, tidak baca alhamdulillah, pokoknya tidak disebutkan nama Allah, maka berubah menjadi haram. Kemudian hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, kemudian bangkai binatang yang sudah mati, darah ini baik yang cair ataupun yang sudah diolah, maka itu pun menjadi haram. Kemudian hewan yang dimakan binatang lain serta binatang yang disajikan untuk atau makanan yang disajikan untuk sesajen. Kemudian kategori haram karena dia memabukkan. Contohnya khamar. Segala jenis yang memabukkan itu namanya khamar, dan semua khamar itu haram. Ada di surah Al-Maidah ayat 90. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, haram karena termasuk binatang buas yang bertaring. Ada apa saja? Harimau, singa, apa lagi? Macan tutul, orangutan, apa lagi? Kucing. Kemudian serigala, ada beruang, ada buaya. Oke. Haram karena mendatangkan mudarat atau bahaya. Kalau tadi halal karena dia mendatangkan manfaat, kalau dia mendatangkan mudarat itu menjadi haram. Apa contohnya? Lalat. Kemudian lalat. Kemudian cacing kita coba. Kotor dan menjijikan. Belagu. Nah, sekarang hikmah mengonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram. Yang pertama, ada yang mau baca? Salsabila, silakan. Hikmah mengonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena menaati perintahnya dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minum yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Itu tadi hikmah ketika kita mengonsumsi makanan yang halal dan minuman yang haram. Yang pertama, mendapat ridho dari Allah. Kenapa mendapat ridho? Karena kita mentaati perintahnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram. Nah, kalau makanan yang baik membentuk akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, kalau makanan yang haram membentuk perilaku atau akhlakul mazmumah. Orang yang memakan makanan yang haram dapat menggiring seseorang berperilaku buruk yang kemudian menghalangi manusia untuk mengingat Allah. Baik, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah dibagikan tadi dengan berdiskusi. Sambil membaca buku boleh, dengan baca boleh, silakan cari
disebutkan tadi di sana bahwa semua binatang laut itu halal jika dia ke daratan itu hanya sebentar, kemudian masuk lagi ke dalam air. Maka sebenarnya hewan kepiting itu termasuk halal. Kalaupun dia hidup di darat hanya sebentar, kemudian kembali lagi. Ya, jadi kepiting termasuk hewan halal. Ya, ada yang kepiting bakau. Kalau kepiting bakau ini karena dia di darat. Ya, ini yang menyebabkan kontroversi. Dari dua pendapat menyebutkan ada kepiting itu halal, ada kepiting itu haram. Balik lagi ke kitanya. Ketika dia tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh, tidak menimbulkan alergi, maka silahkan dimakan. Ya, karena kepiting termasuk hewan laut. Hewan laut itulah kemudian dia halal. Baik, waktu diskusi sudah habis. Sudah selesai diskusinya? Ya. Oke. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Berkaitan dengan kelompok 1 adalah jenis-jenis makanan halal. Ya. Jenis-jenis makanan halal. Ada apa saja di sana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab soal yaitu jenis-jenis makanan dan minuman halal berdasarkan ketentuan yang sudah dipelajari dengan benar. Pertama adalah halal karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis seperti madu, susu, semua jenis ikan laut, buah-buahan, sayuran, dan binatang ternak. Kedua, halal karena tidak kotor dan tidak menjijikan. Terdapat di surat Arafah ayat 157. 11. Air yang tidak terkena najis. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Ada? Sudah cukup? Oke, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari analisa kami. Soal sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram berdasarkan ketentuan yang sudah dipelajari dengan benar. Makanan haram terbagi menjadi 2, yaitu haram lizati, makanan haram karena zatnya, dan makanan haram airihi, makanan haram karena faktor eksternal. Contoh-contohnya sebagai berikut. Pertama, haram karena langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Seperti bangkai, daging babi, darah, binatang yang disembelih tanpa nama Allah dan disajikan untuk sesajen. 9. Haram karena kotor dan menjijikan. Terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157 seperti ulat, kutu, belatung, dan lalat. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana hasil presentasi kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Ini dari kelompok 4. Silakan, Dian. Menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2 tentang makanan dan minuman halal. Tadi disebutkan bahwa semua jenis hewan laut itu halal. Tadi bagaimana dengan ikan buntal? Apakah ada hukumnya? Bagaimana hukum memakan ikan buntal? Iya, oke. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 sebagai tanggapan hasil presentasi kalian. Siapa yang menjawab? Silakan. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hukum memakan ikan buntal ialah haram karena di dalam ikan buntal terdapat
Jadi, walaupun ikan buntal termasuk ikan laut, jika dimakan membahayakan tubuh, maka hukumnya haram. Bagaimana? Kelompok 4? Sudah? Hukumnya haram karena terdapat racun di dalam kulit ikan buntal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu artinya ikan buntal jika dikonsumsi membawa mudarat. Mudarat itu keburukan ya. Kemudian bahaya, penyakit yang paling parah menyebabkan kematian. Sebabnya ikan buntal haram dikonsumsi. Baik, demikian tadi hasil diskusi sudah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kita ambil kesimpulan dulu terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada apa saja? Yang pertama, kelompok 1 tentang jenis-jenis makanan dan minuman halal. Ada apa saja? Makanan halal yang termasuk di dalam Al-Quran. Contohnya binatang ternak, ada sapi, ada daging ayam, kerbau, unta. Kemudian segala jenis hewan laut, baik itu lobster, ikan, ya. Kemudian minumannya madu, air kelapa, air buah, air putih, air kopi, jenis-jenis yang termasuk makanan halal dan minuman halal. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang jenis-jenis makanan dan minuman halal. Mana apa saja? Khamar dan termasuk minuman. Kemudian tua, apa lagi? Daging babi. Kemudian darah. Kemudian bangkai. Kemudian disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian hewan yang terjadi, dikubur, terjatuh, dan yang disajikan. Kemudian hikmahnya, hikmah mengkonsumsi makanan halal, mendapat ridho dari Allah karena mentaati perintahnya. Kemudian memiliki akhlakul karimah. Kemudian terjaga kesehatannya. Yang terakhir, kesimpulannya tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang haram. Oke, kemudian akan merusak jiwa manusia. Kemudian mengganggu kesehatannya. Itulah sebabnya mengapa kita harus menghindari makanan yang haram. Demikian tadi hasil diskusi hari ini, pembelajaran kita hari ini. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan mengerjakan refleksi. Tapi kembalikan dulu kursinya ke tempat semula. Sebelum Ibu katakan penilaian hasil diskusi kalian tadi dari LKPD, silakan kalian membuat resume terkait materi yang kita pelajari hari ini. Nanti dibuat di catatannya masing-masing, ditulis rapi supaya ketika mempelajarinya bisa ya. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu sampaikan dulu hasil penilaian diskusi kalian tadi. Berdasarkan hasil diskusi tadi, itu yang menampilkan hasil terbaik adalah di kelompok 2. Untuk kelompok lain, belajar lebih giat lagi,
Jadi silakan baca